Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku nggak sendiri, aku bawa bintang tamu. Ya, bintang tamu kita adalah teng suamiku sendiri. Kali ini aku nggak mau bahas tentang makeup karena udah terlalu banyak makeup di video aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang DBD. Kenapa aku bahas tentang DBD? Karena kebetulan aku baru sembuh dari DBD dan tanpa diinfus, jadi aku mau kasih tips buat teman-teman di sini yang membutuhkan info tentang DBD. Obatnya apa, kok bisa cepet banget sembuh. Jadi aku sehari doang ya naikin trombosit ya. Yeah. Nah, jadi aku mau share di sini apa aja yang aku lakuin sampai aku bisa naikin trombosit dalam 1 hari. Nanti aku kasih tahu juga hasil lab aku 4 kali cek darah. Karena kan nggak boleh nginep ya sama dokternya. Kenapa nggak boleh nginep? Coba Anda menjelaskan. Karena di situasi kayak gini, setiap rumah sakit sudah punya standar sendiri, di mana setiap pasien mau sakitnya biasa atau tidak biasa, kalau sudah terindikasi demam, batuk, pilek, apalagi sesak nafas, itu langsung akan dikasih persyaratan kalau rawat inap, yaitu harus melakukan rapid test, swab test ataupun Enggak tahu, jadi Iya, yang harus. setiap yang sakit yang kalau mau rawat inap tuh wajib harus pakai swab test, swab test dan thorax. CT thorax scan, dan Nah, biayanya juga nggak cukup murah. Ini yang gue kasih tahu ya, swab test oke lah, swab test itu masih murah ya, 700.000 kisarannya. Tapi kalau untuk CT thorax itu 7 jutaan ke atas, tergantung Belum rumah deposit, sakitnya ya. belum deposit rumah sakit. Jadi untuk saat-saat ini lebih baik kita menjaga kesehatan. Aku juga nggak minta sih aku kena DBD, tapi aku nggak tahu ya, awalnya tuh karena aku pikir aku kecapean karena kebetulan anakku juga baru sakit, tapi dia udah sembuh, dia lebih cepat sembuh daripada aku. Aku pikir aku demam karena kecapean, tapi kok aku bisa sampai 3 hari gitu loh demamnya. Hari kedua itu aku ke klinik, tapi kan belum bisa cek darah tuh ya yang. Karena masih hari kedua. Nah, jadi pas hari ketiganya itu sorenya aku langsung ke Dengan terpaksa. Nah, karena kan kita takut ya sekarang ini ke rumah sakit, jadi nggak apa-apa deh, aku udah nggak tahan karena aku pikir aku nggak pernah demam sampai berhari-hari gitu. Aku paling demam tuh Maksimal 2 hari atau 1 hari setengah. sehari lah aku demam tuh. Itu juga karena aku radang, karena aku punya amandel kan, jadi kalau aku udah mulai radang aku pasti demam. Nah, di situ udah kepaksa banget tuh. Nah, ya puji Tuhan sih trombositnya masih pas ke situ masih ketolong lah, masih normal. Kalau di bawah berapa ya? Di bawah Kalau di bawah 100.000. Nah, kalau di bawah 100 itu aku udah harus rawat inap. Nah, si dokternya ini nggak nyaranin rawat inap karena kebetulan di rumah sakit itu banyak pasien yang COVID. Jadi aku tuh setiap hari harus ambil darah buat cek darah tuh. Jadi kan kita butuh lihat trombositnya berapa. Nanti aku pampangin, aku scan, terus aku kasih lihat di layar ini hasilnya, terus aku tandain yang trombositnya aku. Di hari kedua, di hari pertama tuh aku berapa? Hari pertama trombositnya dinilai 193. Tuh, aku 193. Terus hari kedua tuh jeda 2 hari kita balik ke rumah sakit. iya. Turun jadi 172. Nah, di situ tuh udah pusing nih, gimana nih caranya nih naikin trombosit. Nah, akhirnya aku cari tahu caranya. Terus dari semua obat-obatan dari dokter dan obat tradisional. dokter tuh nggak kasih obat, dokter cuma kasih Dokter obat cuma demam. kasih vitamin dan obat demam melalui injeksi karena panasnya sudah 40 ke atas. Nah, iya tuh. Jadi kalau Jadi DBD itu panasnya itu naiknya tuh naik terus, dan dia turunnya cuma beberapa menit doang ya. Terus naik terus. Nih aku bacain ya DBD itu apa. DBD itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi virus ini masuknya itu ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Ya pastilah ya, gigitan nyamuk, masa gigitan Dracula. Jadi masuk dari gigitan nyamuk. Jadi biasanya ini nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Virusnya itu bertahan pagi, sore, terus menjelang petang. Kalau udah malam sih si nyamuk itu udah nggak ada virusnya. Tapi kalau udah yang hari-hari yang aku bilang itu mereka bawa virus. Nah, kebetulan
kekebalan tubuh aku itu lagi nggak kuat mungkin kemarin, jadi pas lah itu ya kan digigit lah sama si nyamuk biadab itu, kena lah aku ya kan, kena DBD lah. Jadi aku cari tahu nih caranya, terus ada kebetulan temen aku nyaranin aku minum ini apa ini namanya, Fufang Ejaojang. Nah itulah, ini obat-obatan Cina gitu, herbal. Aku dapat di Halodoc, gimana? Ya Halodoc, kita order di Halodoc. Biasanya rata-rata mereka bisa jual beberapa toko obat jual itu per botol. Tapi karena di Watson jadi jualnya itu dia langsung per 12. Nih. Ini minumnya tuh pakai sedotan. Nih 20 ml sekali tegak aja sih harusnya. Rasanya gimana rasanya? Kotak. Rasanya kayak kalau menurut aku rasanya kayak kecap sih. Dan berapa kamu beli? Ini 280. Oh, masuk ongkir ya. Nah, aku tuh cuman minum dua ini sih kamu. Jadi aku cuma minum 2. Katanya ini bisa bagus untuk naikin trombosit. Ini juga bagus untuk naikin trombosit. Tapi kenapa aku minum 2? Karena ada lagi nih yang aku minum, yang nyaranin. Nah, mamaku tuh nyaranin karena katanya ada anaknya temennya minum yang namanya angkak. Ini aku udah masukin ke kayak gini. Dia di plastik-plastik, soalnya ini juga nyarinya di toko obat Cina. Ingat namanya angkak. Beras angkak. Beras angkak. Emang mirip beras gini. Kayak gini bentuknya. Kayak beras-berasan gini. Ya, kalau ini tuh harus direbus gitu. Dimasak ya? Ya, di diet panci kira-kira 200 sampai 300 ml untuk 1 cangkir gelas. 1 sendok makan aja, jangan semua karena pahit banget kalau terlalu banyak. Jadi kalau kalian nggak suka pahit, kasih aja gula sedikit nggak apa-apa. Ini diminum, aku itu minumnya sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Jadi ini warnanya kayak merah gitu, kayak buah naga lah. Kalian minum sehari 3 kali, pasti trombosit kalian cepet banget naik. Dan jangan lupa minum jus jambu juga, karena kita butuh banyak vitamin C. Tapi kalau buat yang nggak kuat perutnya sama jus jambu, bisa diganti sama apel dan pisang. Karena aku di hari ketiga dan keempat diare. Aku diare, jadi dokternya tuh nyaranin kita itu minum jus jambunya diberhentiin dulu, tapi diganti jadi apel dan pisang karena itu juga vitamin C-nya banyak. Oh ya, satu lagi, dokter juga nggak bakal nyaranin dan yang kayak obat-obatan herbal kayak gini. Jadi aku saranin kalian cari di toko obat Cina. Toko obat Cina pasti udah banyak banget ya dimanapun. Kalian cari aja, ini paling harganya satu plastik tuh 5 ribuan atau 10 ribuan. Itu udah satu plastik tuh banyak ya. Jadi kalau kalian ke dokter, paling kalian cuma dapat vitamin kayak suplemen, penambah nafsu makan, karena kan kita kalau sakit pasti nafsu makannya kurang. Terus kayak paracetamol buat nurunin panas. Kalau obat-obatan kayak gini tuh nggak akan kita dapetin dari dokter sih. Jadi menurut aku kalau memang kalian DBD, banyakin minum dan kalian cobain si angkak ini karena nyata naiknya. Karena aku ngalamin sendiri, aku benar-benar nggak diinfus sama sekali. Jadi aku itu minum itu 3 kali sehari, minum jus atau aku makan buah, terus minum yang banyak. Hasil ya sampai sekarang aku nggak diinfus dan aku sehat-sehat aja. Di hari yang sehari setelah aku ambil darah lagi, setelah aku minum si angkak ini, kan hari kedua itu trombosit turun. Pas ketiga kalinya itu aku ambil darah lagi, trombositnya langsung naik guys, jadi 271. Jadi 271. Karena di situ aku udah takut nih, wah diinfus nih gue kan paling takut nih sekarang ini tuh kita tuh takut gitu ke rumah sakit, dan aku tuh nggak mau banget diinfus di rumah sakit karena aku takut. Jadi aku getol-getolan nih. Tapi kalian harus punya semangat dalam diri kalian sendiri juga. Kalau misalnya kalian minum angkak gitu, tapi kalian dari diri sendiri kalian juga tidak ada semangat, ya sama aja. Jadi kalian harus semangat buat sembuh tanpa harus diinfus dan berserah sama Tuhan. Pas keempat kali nih ya, selang 2 hari lagi kita kembali tanggal 28. Dan tetap mengkonsumsi itu
mungkin lebih dari 3 kali kali ya. Ya, aku sebelum berangkat ke rumah sakit juga Pas aku minum angka. sejam 2 jam sebelum berangkat ke rumah sakit pagi minum lagi. Nah, terus aku dicek tuh Keempat kalinya. trombositnya naik lagi, puji Tuhan, jadi 400-an. Menekan. Aku nggak bohong. Nanti aku tunjukin ke kalian pokoknya scanan hasil lab aku setelah aku minum angkak. Jadi buat kalian yang punya problem, buat siapapun kayak adik, kakak, anak, bapak, nenek, kakek yang lagi kena DBD, karena kan ini lagi musim banget ya guys. Jadi kalian harus cobain yang namanya angkak itu. Aku taruh di sini juga nanti gambar angkaknya kayak gimana. Jadi, ada video pembuatannya juga. Nah, ya, dia buatin videonya. Jadi nanti ada videonya juga, aku lampirin di video aku ini. So, buat kalian semua, semoga sehat-sehat, jangan sampai sakit. Apalagi situasi kayak gini itu sakit sungguh sangat ribet ya. Apalagi Tidak kalau direkomendasikan untuk sakit. Jadi tetap semangat untuk menjadi orang yang sehat. Jangan lupa like dan Subscribe video aku biar bisa bikin video yang lain lagi. Dadah!